Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal, Bapak Dr. Insinyur Sutaman MSI. Yang terhormat Direktur PT Puji Utami, Bapak Dr. Imron Natsir, STMM. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal, Ibu Insinyur Sri Mulyani MSI. Yang kami hormati pula Kaprodi dan Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal, Bapak Heru Kurniawan Alamsyah, SLMhan, serta rekan mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara penandatanganan kerjasama dan sosialisasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Memasuki acara yang berikutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan kepada Dr. Insinyur Sutaman MSI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Direktur PT PUMI, Bapak Dr. Imron Natsir MM. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tegal. Yang saya hormati pula Ketua Program Studi Bapak Heru Kurniawan Alamsyah, SLMhan, Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita bisa bertatap muka walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan nanti kita bisa foto darat ya Pak Imron. Siap adegan. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa membawa berkah dan kemajuan bagi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Tegal. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan para mahasiswa yang saya hormati, melalui implementasi MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, memang Menteri Mas Nadiem ini menekankan agar lulusan kita benar-benar siap kerja di dunia industri. Oleh karena itu tentu kita harapkan dalam proses studi tentu kita harus bisa menyesuaikan dan tentunya kami dari fakultas maupun prodi tentu berupaya agar para mahasiswa ini benar-benar bisa mendekati dunia nyata, tentu terkait dengan bidang kajian kita.
Sehingga ini memang ada perbedaan ya antara sebelum menteri yang baru. Jadi kalau dulu itu lebih menitik beratkan kalau S1 ya lebih banyak ke teori 60-40. Nah, kalau sekarang dibalik. Artinya kita jangan terlalu banyak teori. Kalau perlu teorinya langsung dipraktekkan di lapangan. Sehingga mahasiswa ini benar-benar sejak awal sudah diperkenalkan dengan dunia industri yang sebenarnya. Nah, tentu harapannya begitu lulus mahasiswa, kalau yang interest dengan usaha mandiri, tentu itu bisa mengembangkan usahanya sendiri. Tetapi kalau ingin masuk di dunia kerja, tentu di sana sudah siap untuk bekerja. Jadi tidak terlalu banyak teori. Oleh karena ini peran daripada BNSP ini sangat penting sekali. Terima kasih kepada Pak Dr. Imron Sama Pak dari Uni ya, yang berkenan untuk bisa membantu menjembatani dan memfasilitasi tentunya agar para mahasiswa kita ini benar-benar punya skill yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan di dunia industri. Ini harapan kami, sehingga tentu kami dengan sangat senang, dan melalui pertemuan ini kami juga mengajak agar ada keberlanjutan Pak Dr. Imron. Siap, Pak Artinya Dekan. kita tidak hanya saat ini saja, tetapi bagaimana kita bareng-bareng Siap. untuk menggembleng generasi muda kita, para mahasiswa ini, supaya benar-benar tangguh, unggul, dan terampil di dalam menghadapi dunia nyata nanti. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Memasuki acara inti. Penandatanganan berita acara perjanjian kerjasama MOU Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasakti Tegal dengan PT Puji Utami kepada yang terhormat Dr. Insinyur Sutaman MSI dan Dr. Imron Natsir SDMM dipersilahkan. Ya, silakan dari admin, karena ini via jarak jauh, maka yang penting kita sama-sama memahami. Siap, Pak Dekan. Intinya ini ada kesepakatan secara formil, sehingga masing-masing kita mudah-mudahan tidak hanya sekarang saja, tetapi untuk keberlanjutan kegiatan ini secara administratif ini sudah siap Pak Dr. Imron. Siap Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Dekan. Sudah sesuai dengan apa yang kita kendaki bersama. Namun seandainya mungkin ada hal-hal yang masih perlu penjabaran dan sebagainya, mungkin kita bisa ketemu lagi Pak. Syukur nanti COVID-19 ini berlalu, sehingga nanti kita bisa kopi darat. Siap Pak Dekan, siap. Luar biasa.
Ya mungkin itu saja. Jadi ini kita secara formil ya, walaupun jarak jauh ya Pak Dr. Inten, artinya ini kita sudah secara resmi menandatangani kerjasama dengan PT ini dan Fakultas Perikanan di Kelautan. Siap. Terima kasih Pak Dekan. Acara dilanjutkan dengan sosialisasi implementasi program MBKM yang akan dipandu oleh moderator kepada Ibu Insinyur Sri Mulyani MSI. Waktu dan virtual Zoom dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Inten. Selamat siang Pak, selamat bertemu kembali dengan saya. Selamat siang Bu Wakil Dekan, Bu Insinyur Sri Mulyani. Mudah-mudahan yang masih ingat dengan saya ya Pak. Masih ingat Bu, sangat ingat Bu. Masih 2 tahun yang lalu kita ketemu offline ya Bu ya, Iya, di kampus. betul. Belum ada pandemi. Mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Imron. Amin amin Ya, Bu. mudah-mudahan ini adalah sesuatu atas izin Allah sehingga kita tetap bisa bekerja. Amin amin amin. Silakan. Masya Allah. Selamat siang Pak Heri. Jadi Bapak yang lain serta rekan-rekan yang kita. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik Bu. Selamat siang Bu, Oke. alhamdulillah sehat. Salam Bahari. Salam jaya. Salam jaya selalu. Salam jaya selalu. Alhamdulillah. Iya. Bapak, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, tentunya hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari Dr. Imron yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan kita. Namun sebelum menjadi sesuatu, saya mohon mahasiswa semuanya mengikuti dengan baik. Kalau perlu saat Pak Imron menyampaikan sesuatu, ada yang ingin ditanyakan, langsung sikap boleh ya Pak Imron? Siap. Saya malah senang Bu. Ya. Artinya kita bisa interaktif kapan Iya, saja betul. gitu ya. Oke. Baik, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan perspektif dunia usaha, ya, terkait dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKBM. Wah, ini ada coret-coretnya ini, tiba-tiba nih. Baik, nah saya matikan dulu ya Bu ya, soalnya ada coret-coret ini, tiba-tiba ada coret. Nggak Maaf, apa-apa Pak, nggak mengganggu. nggak mengganggu? Enggak. Ya, sebentar Bu ya. Nah, baik. Slide yang kedua, ini profil saya tadi sudah disampaikan kepada Ibu Wakil Dekan, jadi saya lewati saja. Selanjutnya, nah, kita berbicara terkait dengan kebijakan MBKBM, ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini kan Kampus Merdeka baru dirintiskan tahun 2000 berapa? 20 ya oleh Betul. Mas Menteri nih terkait kebijakan MBKBM. Sebenarnya MBKBM ini adalah bagaimana mendorong mahasiswa agar menguasai ya bidang ilmunya, disiplin ilmunya, tidak hanya disiplin ilmu yang dipelajari yang ada di kampus, tetapi bagaimana mahasiswa itu bisa mempelajari berbagai bidang ilmu
dan keterampilan di luar kampus sehingga memperoleh experiential learning. Ya, ini yang digagas oleh Pak Mas Menteri. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan kita, bahwa kalau Menteri sebelumnya lebih banyak teori, nah sekarang Mas Menteri ini kebijakannya bagaimana lebih banyak prakteknya daripada teorinya, seperti itu. Nah, ini Mas Menteri. Jadi Mas Menteri mengatakan bagaimana menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 menuju industri society 5.0 nih, 5.0. Adik-adik sekalian, ada yang tahu nggak apa yang bisa membedakan industri 4.0 sama society 5.0? Ayo, silakan di kolom chat. Ada yang bisa memberikan insight ke saya untuk industri, kan ada industri revolusi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, sekarang menuju 5.0. Apa bedanya? Ya. Nah, siapa yang menggagas ini? Sekarang kan kita sudah mengalami revolusi industri dari pertanian, ya kan? Terus pindah transformasi lagi, revolusi industri waktu di Inggris, sekarang terus masuk ke 5.0. Silakan di kolom chat, ada adik mahasiswa yang bisa membantu saya. Apa bedanya 4.0 sama 5.0? Nah, untuk industri 4.0 ini yang kita ngalamin sekarang, ya. Tetapi di industri 4.0 itu bagaimana akselerasi dengan Internet of Things, komputer, segala macam. Pokoknya dulu kan komputer itu gede-gede, sekarang kecil. Nah, eranya komunikasi. Tetapi Jepang menggagas bukan hanya 4.0. Makanya disebut dengan Society 5.0. Nah, sekarang ini perpaduan antara industri 4.0 sama 5.0 itu dipadukan oleh Jepang. Jadi Jepang yang pertama kali, karena kalau 4.0 ini nanti kita seperti robot. Semua di depan handphone, laptop, tetapi tidak punya ekosistem. Makanya sekarang ada ekosistem perikanan, ekosistem SDM, ekosistem pertanian. Nah, ini yang didirikan oleh Mas Menteri sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya SDM unggul, pemimpin masa depan? Nah, tentunya proses utamanya adalah bagaimana kampus-kampus itu melakukan pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, ini kata Mas Nadiem. Makanya diluncurkanlah Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, bagaimana pembelajaran ini dengan dunia industri dan usaha, idealnya itu 3 semester di luar prodi. Kalau Bu Wakil Dekan S1 berapa semester Bu ya? 8 ya Bu ya? Ya. 8 semester ya Bu. Berarti kalau 3 semester di luar, sisanya 5 semester itu di kampus. Seperti itu. Ini dari Mas Nadiem. Nah, tujuan pendidikan tinggi ini, EBK ini, bagaimana manusia membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, terus kreatif, punya kompeten. Nah, ini yang selalu nih, kalau nanti sertifikasi ada kata kompeten. Lalu cinta Indonesia dan Pancasila. Nah, ini yang digagas oleh Mas Menteri, ya. Sehingga apa? Sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi saat ini itu memiliki istilah 6C. Ada 6C untuk HOTS, punya communication, mampu berkolaborasi, punya compassion, punya critical thinking, berpikir secara kritis, punya kreativitas berpikir, ya, lalu punya komputasi secara logik, adaptif, fleksibel, leadership, punya reading skill, writing skill. Pokoknya semua di era disruptif teknologi 4.0 ini, teman-teman adik-adik mahasiswa dari UPS ini harus benar-benar beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi, nanti akan ketinggalan dengan
mahasiswa lain di kampus-kampus yang lebih baik. Nah, oleh karena itu sangat diharapkan lulusan ini. Nah, kalau di sebelah kiri ini ada istilah KKNI, SKKNI, CPL. Nah, ini mungkin ada yang bisa mengenal bahwa mahasiswa nanti ini diarahkan berbagai CPL, capaian pembelajaran lulusan. Ada nanti mengadop standar kualifikasi kerja nasional Indonesia, ada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, dan ada CPL, capaian pembelajaran lulusan yang sangat diharapkan. Dan kalau bisa learning objektifnya itu memiliki international certificate, sertifikasi internasional. Nah, ini yang mahasiswa harus tahu, sehingga mahasiswa nanti itu sesuai dengan tridharma perguruan tingginya bisa mengikuti program pendidikan dan magang, penelitian dan magang, pengabdian masyarakat. Nah, sehingga sasaran dari lulusan itu adalah ini, sesuai dengan SNDikti, bahwa selain dari mendapatkan ijazah, itu juga harus memiliki SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, yang dibuktikan dengan apa? Sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, bahkan sertifikat bahasa asing. Nah, ini coba nanti yang kita akan gagas dengan UPS, bagaimana mengawinkan antara PUMI dengan UPS dalam merealisasikan kerjasama ini seperti tertuang dalam MOU. Nah, inilah Kampus Merdeka. Bahwa kegiatan Kampus Merdeka itu ada 8 ini yang digagas oleh Mas Menteri. Ada magang, ada proyek desa, ada mengajar di sekolah, ada pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan wirausaha, studi, dan proyek kemanusiaan. Nah, sehingga teman-teman semua mahasiswa ini bisa melakukan magang di luar negeri, terus kemudian ada bahasa asing dan proyek di industri asuransi gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Itu tadi cerita tentang Kampus Merdeka Belajar. Nah, izin Bu Wakil Dekan, saya mau menjelaskan tentang perusahaan kami. Ya. Karena tadi diminta untuk perspektifnya terhadap Kampus Merdeka, saya ingin bercerita bahwa sebenarnya perusahaan kami ini sudah lama mengimplementasikan MBKBM. Sejak berdirinya kami 2005 sebenarnya itu kami sudah mengimplementasikan itu MBKBM. Jadi 2005 ini perusahaan kami berdiri, memiliki lisensi dari berbagai kementerian. Ya, izin yang pertama itu kami mendapatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, namanya disebut dengan License of Training and Education. Lanjut, kami juga memiliki izin untuk apprenticeship, penyelenggaraan pemagangan luar negeri oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, selain license pemagangan luar negeri, kami juga memiliki license untuk SUPAK, surat izin usaha pengawakan awak kapal. Nah, ini demanding agency. Itu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Terus kami juga mempunyai izin lagi dari LSP Kelautan dan Perikanan. Ini under BNSP dan Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi perusahaan kami ini banyak sekali Bu izin-izinnya, seabrek-abrek gitu. Ya, ini banyak sekali. Jadi kita harus mengikuti kepatuhan kita terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini kantor kita. Kantor kita ini ada di Jakarta Timur, ya. Kemudian training center kita ini ada 2, yang satu di Tapos di Depok, yang satu di Tangerang. Lalu kami juga membuat kantor perwakilan Ibu, kantor perwakilan kebetulan di Tegal. Nah, ini mudah-mudahan saya akan ke Tegal, nanti akan soal terus ke Ibu nih ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan UPS lebih lanjut ya Bu ya. Nah, kira-kira itu historisnya Bu ya. Baik. Nah, lanjut. Saya ini
bisa jalan ini. Oke. Nah, visi perusahaan kami ini adalah bagaimana menjadi penyedia terkemuka SDM di dunia global. Kenapa global visi kami? Karena kami sudah kerjasama internasional dengan Jepang. Yang kedua, kami juga kerjasama dengan Malaysia, Penang. Yang ketiga, pernah juga kita melakukan kerjasama dengan Taiwan, ya. Nah, Korea belum kita masukin. Coba. Lalu misi kita itu ada 3. Bagaimana menciptakan kompetensi SDM berdasarkan diklat. Sebenarnya mirip dengan UPS, tetapi kita lebih banyak fokus ke real job yang ada. Yang kedua, misi kita adalah menyelenggarakan sertifikasi. Nah, yang terakhir adalah melakukan penempatan tenaga kerja. Jadi biasa disebut dengan 3M, ya. Kita melatih, mensertifikasi, dan menempatkan SDM-SDM kita. Nah, di kampus Merdeka Belajar ini kan ada salah satu programnya magang. Nah, saya katakan tadi, MBKB ini kami sudah lakukan sejak 2005, bahkan jauh sebelumnya. Nah, alur proses magang ini seperti ini, Bu. Kita akan melaksanakan proyek pemagangan apabila kita memiliki kebutuhan tenaga kerja. Misalnya kalau di Jepang dan di Indonesia, kita punya TNA, Training Need Analysis. Jadi tidak serta-merta kami membuka program magang tanpa adanya kebutuhan need analysis dari mitra-mitra kami. Nah, oleh karena itu setelah ada need analysis, kita melakukan rekrutmen. Lalu kita memeriksa daftar nominatif calon-calonnya, lalu kita melakukan penetapan, lalu kita magangkan, dan terus kita peta kompetensinya. Di ujung dari pemagangan ini kita akan berikan sertifikasi. Ya, kalau di dalam negeri kita berikan sertifikasi untuk BNSP-nya, dan kalau untuk di luar negeri itu akan diberikan, kalau di Jepang misalnya itu diberikan sertifikasi dari JITCO atau OTIT gitu. Nah, ini proses alurnya. Nah, untuk penetapan program magang ini seperti yang saya jelaskan tadi itu ada 2. Ya, cuma lokasinya yang berbeda. Ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Nah, persyaratan untuk magang, kebetulan kan teknis pembinaan kita itu ada di Kementerian Tenaga Kerja, itu harus mensyaratkan 8 standar sarana prasarananya. Harus mempunyai kompetensi kerja, punya standar SKKNI atau SKK atau standar internasional. Lalu punya kurikulum. Nah, nanti mudah-mudahan ini dengan UPS, saya lihat ada nanti bagaimana kerjasama merancang kurikulum nih, khususnya di perikanan, supaya nanti inline dengan sektor industri. Nah, yang dimagangkan. Lalu ada materi pelatihannya. Ya, sebelum dimagangkan kita ada adjustment training. Lalu instruktur dan tenaga pelatihnya, sarana prasarananya, administrasi keuangannya, lalu asesmennya bagaimana, lalu punya manajemen tata kelola. Nah, ini penetapan magang. Nah, saya masuk ke pemagangan dalam negeri. Ya, seperti tadi disampaikan sama Ibu Wakil Dekan, tahun 2017 kami mendapat penghargaan dari Pak Jokowi. Nah, kebetulan saya ada di sini, Bu. Nah, salah satu yang diberikan apresiasi dari Pak Jokowi dalam hal penyelenggaraan pemagangan dalam negeri untuk industri kelautan dan perikanan melalui LSP Kelautan. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, nanti sebelum teman-teman adik-adik mahasiswa magang di industri itu harus dirancang dulu kurikulumnya. Kurikulumnya berdasarkan modul. Berdasarkan apa? Standar. Standar apa yang digunakan oleh industri? Apakah SKKNI yang disepakati atau standar khusus untuk perusahaannya atau standar internasional? Nah, ini kita bisa lakukan nanti secara bersama. Lalu ini inputnya dan peserta ada 2.
ada yang sedang bekerja, ada yang belum bekerja, yang nanti ini adalah mahasiswa. Jadi pemagangannya mahasiswa. Jadi masih dalam proses pendidikan. Namun demikian, tetap kita melakukan, mohon izin nih Bu Dekan, Pak Heru, tetap kita melakukan seleksi. Karena kenapa? Di kampus MBKBM ini tadi kan banyak sekali kegiatan itu. Jadi tidak semua juga mahasiswa itu mengambil program magang. Makanya nanti kita lihat pada saat screening seleksinya. Apalagi kalau kerja di laut kan, misalnya nih ada nggak Bu mahasiswanya perempuan Bu yang di fakultas PSP nih, perikanan dan kelautan? Mbak Frida, Putri, cewek semua juga. Cowok semua Bu? Cewek, banyak ceweknya. Banyak ceweknya. Nah, kalau misalkan kita magangkan PSP-nya jurusan apa Bu ini ya Bu? Pemanfaatan sumber daya perikanan, Pak. Sumber daya perikanan. Iya. Pemanfaatan sumber daya perikanan itu PSP ya. Mereka prakteknya di mana Bu selama ini? Apakah di kapal atau di pabrik pengolahan? Banyak yang melakukan juga ada. Ya. Proses minatnya masing-masing. Tapi tidak pandemi ini kegiatan praktek itu banyak terhambatnya hanya penangkapan saja langsung ke laut. Ya, betul Bu. Kalau penangkapan kan tentunya kan laki-laki ya Bu ya. Kalau perempuan penangkapan di kapal ikan kan kasihan Bu. Tidak mungkin. Jadi mustahil yang mahasiswi ini akan magang di kapal perikanan tangkap ya, apalagi kalau perempuan gitu kan. Karena kerja di kapal ini cukup berat ya. Maka nanti kita kasih opsi ya, alternatif mungkin di pelabuhan ya kan, mungkin di pabrik pengolahan ikan. Nah, makanya saya belum tahu Bu, rancangan kurikulum yang ada di PSP apakah juga ada mata kuliah terkait dengan pengolahan ikan ya Bu ya? Ada. Ada ya? Ada. Oke, baik Bu. Nanti coba kita akan bedah. Kuliah kewirausahaannya juga ada. Oke, siap. Baik Bu. Nanti saya elaborasi lagi nanti di slide saya selanjutnya karena di sana banyak sekali skema-skema program pelatihan yang kita buat dari LSP dengan BNSP-nya Bu. Ya. Nah, kira-kira begini Bu prosesnya, dia ada input, dan tetap kita rekrut Bu. Kita rekrut. Ya teman-teman mahasiswa juga kalau mau ada nanya, silakan langsung ya bertanya ke saya. Nah begini prosesnya. Jadi nanti kita akan blended aja Bu. Jadi teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti program magang, baik di dalam maupun di luar, nanti kita akan coba share peminatan. Yang mana mereka minat magang di dalam ataupun di luar. Kalau untuk PSP nanti kita berikan opsi untuk jabatan-jabatannya seperti itu Bu ya. Nah, di akhir proses magang itu kita akan melakukan uji kompetensi ya Bu. Ya seperti seperti yang kemarin 2 tahun yang lalu saya ke tempat Ibu. Gitu kan? Nah, saya melakukan uji kom. Tetapi Ibu sudah melaksanakan proses magangannya atau prakeringnya itu di tempat tertentu. Namun demikian kita perlu mengumpulkan portofolionya. Nah, nanti kita akan coba integrasikan ini Bu antara magang terus nanti diuji oleh kompetensinya oleh LSP. Seperti itu Bu kira-kira. Nah, sehingga outputnya nanti itu teman-teman masih mendapatkan sertifikat dari LSP ya. Tenaga kerjanya siap bekerja dengan sertifikat kompetensi. Misalnya, ketika teman-teman mahasiswa UPS udah selesai magang dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensinya, kita bisa memberikan kesempatan kembali untuk bekerja di klien-klien kita di Jepang dengan mengikuti program yang lain, misalnya dengan program specific skill workers seperti itu Bu kira-kira ininya. Ya, ini prosesnya Bu untuk magang. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa kita akan buka pendaftaran. Lalu nanti akan ada perjanjian pemagangan. Nah, setiap yang dimagangkan itu ada perjanjiannya. Kalau di prakerin yang selama ini biasanya kan tidak punya perjanjian. Kan gitu. Nah, di perjanjian pemagangan ini tentu kan ada hak,
dan kewajiban si peserta magang. Itu Bu ya. Nah, si peserta magang tentu juga mendapatkan uang saku selama mereka magang. Nah, makanya itu harus di-state di dalam perjanjian pemagangan. Lalu pelaksanaan pemagangan di industri, nah itu akan dibimbing oleh mentornya, mentor pemagangan atau supervisor. Nah, di akhir dari pemagangannya itu dilakukan uji kompetensi sehingga masuk kembali ke kampus, selesai, siap bekerja. Seperti itu Bu, alur flowchart-nya untuk mekanisme pemagangan. Nggak boleh Nah, jalan ini yang mereka ya, daftar ini yang ya, dan ada perjanjian pemagangan, pelaksanaan pemagangan, uji kompetensi, siap nggak kerja. Yang Ya. siap kerja ini pun kami siap mengirimkan ke siap. tidak apa namanya mitra-mitranya yang tidak Betul, tidak- baik ke Jepang, kemana gitu semua. Bahkan akan kita rancang Bu pemagangan nanti ke Jepang, masih dalam mahasiswa. Nah, makanya disebut nanti ada programnya internship. Ini kami sedang menjajaki karena beda pemagangan yang masih mahasiswa sama yang sudah lulus pencari kerja. Kayak gitu Bu, ya. Jadi ada dua tipe pemagangan. Pemagangan yang masih dalam kondisi mahasiswa dan ada pemagangan yang sudah lulus, mereka mengasah kembali untuk programnya seperti itu Bu. Nah, ini yang pemagangan dalam negeri modelnya. Sebenarnya lokasi hampir sama saja skemanya, hanya lokasi yang berbeda, satu di dalam, satu yang di luar. Nah, ini penyelenggaraan pemagangan di luar negeri. Ini saya dapat dari Pak Jokowi, ini sempat bersalaman ya Bu, alhamdulillah gitu ya. Gemeter juga Bu, saya bersalaman sama Jokowi gitu kan. Itu tahun 2017. Nah, ini jumlah angka pemagangan di Jepang. Kita itu berada di urutan keempat Bu. Urutan pertama itu Vietnam, tetapi sekarang Vietnam ini ada masalah dengan Jepang. Nah, sehingga teman-teman yang dari industri di Jepang itu mau mengalihkan permintaannya ke Indonesia. Nah, ini juga kesempatan nih, karena data ini kan dari Kementerian Kehakiman Jepang tahun 2018. Nah, di pandemi seperti ini banyak pemagang-pemagang dari Vietnam itu bermasalah. Ya, artinya banyak yang melakukan mohon maaf saya katakan ada yang melakukan pencurian, ada yang apa, karena sistem pemagangan di Vietnam ini terlalu banyak problemnya adalah di biaya Bu gitu. Banyak broker-brokernya ya kan gitu, yang secara personal bukan institusional. Nah, kalau di Indonesia, nah itu perlu juga adik-adik mahasiswa hati-hati nih mencari perusahaan-perusahaan mitra magang yang memberangkatkan. Nah, apalagi di Tegal kan, kasusnya ini banyak sekali. Jadi bukan hanya magang, yang program Marusit juga ada Bu ya. Ada yang seperti kasus kejadian yang dilarung di kapal Cina, ya kan? Itu yang memberangkatkan agen-agen yang tidak jelas. Nah, itu. Jadi bisa dicek Bu ininya, makanya lisensinya harus ini. Nah, ini begitu kira-kira ya. Nah, ini permintaannya. Jadi permintaan ke depan ini semakin banyak Bu untuk pemagangan. Nah, yang kedua, tahun 2019 sebelum pandemi, saking Jepangnya itu kekurangan orang, dia buat skema baru Ibu. Ada sekalian, Bapak Ibu sekalian. Skema barunya apa itu? Dia membuat lowongan lagi untuk membuka sebesar-besarnya pekerja berketerampilan khusus. Nah, kalau kita lihat, ini data dari Kementerian Kehakimannya Jepang, untuk 5 tahun ke depan, Jepang itu kekurangan tenaga kerja 349.000 orang untuk 14 sektor. Nah ini. Tetapi yang untuk sektor kita di Fishery and Aquaculture, nah ini UPS ini bisa berperan nanti di sini, butuh 9.000 orang. Boleh tanya Pak? Pas banyak sekali Bu. Boleh bertanya Pak? Silakan. Bu. Kalau misalnya mengurus, misalnya mahasiswa kami
sekali peserta ingin ke Jepang karena dia masih mahasiswa. Iya. Kira-kira pengurusan dokumen dan lain sebagainya itu butuh berapa lama ya Pak? Jangan-jangan ngurus dokumennya sama waktunya dia yang untuk kuliah sama ngurus dokumennya. Betul Bu, betul. Jadi kalau dalam situasi normal Bu, ya, ngurus dokumen itu sampai keluar eligibility-nya itu hanya 2 bulan sampai 3 bulan. Ya, situasi normal ya Bu. Ya. Oleh karena itu, dalam pengurusan dokumen, teman-teman ini mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan diri dokumen-dokumen untuk misalnya kalau ke Jepang. Pertama, harus punya paspor. Yang kedua, harus punya buku pelaut. Ya, sama tentunya sertifikat BST ya untuk perikanan tangkap ya. Lalu nanti ada surat undangan, surat jaminan karena ini dari UPS ya. Nanti akan kita sandingkan dengan mitra itu bahwa ini adalah pemagangan internship dari mahasiswa. Seperti itu Bu. Nah, beda kalau dengan yang pencari kerja. Ya berarti sending organization-nya itu ada di tempat kami karena ini pendidikan berarti under UPS, Universitas Pancasakti, seperti itu. Gitu Bu. Mungkin Ibu sudah pernah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sending yang ingin memberangkatkan ke sana sehingga terkadang tidak memberikan penjelasan secara utuh terkait dengan dokumen. Seperti itu. Ya. Dokumen diperlukan 1. Nanti Bu saya akan sampaikan. Selanjutnya ya Bu di sini ya. Oh, enggak Pak. Ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, ini. Ini persyaratan dokumen, Bu. Nah, untuk technical trainees itu biasanya kita teman-teman mahasiswa harus menyiapkan apa? Mulai dari sekarang KTP, KK, akte lahir, ya kan? Medical check up, sertifikat BST ya, sertifikat kemudian LSP-nya punya. Nah, terus ada satu lagi Bu, kalau untuk magang mahasiswa paling tidak dia harus bisa surat keterangan bahasa Jepangnya Ibu. Nah, ini mungkin yang ke depan yang harus kita perlu pikirkan bersama dengan UPS adalah menambah ruang lingkup mata kuliah komunikasi berbahasa Jepang Ibu. Itu Bu, wakilkan. Pernah ada ya? Nah, masuk SKS, 2 SKS gitu. 2 SKS. Tapi tidak cukup sampai dengan di 2 SKS Bu. Karena nanti teman-teman Bapak Ibu dosen sekalian diupayakan setelah dia mengikuti pembelajaran bahasa Jepang dengan 2 SKS, diikutkan ujian kompetensi bahasa Jepangnya Bu dari Japan Foundation. Kan itu ada target, misalnya apakah si peserta ini mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang, dibuktikan dengan surat kelulusan bahasa Jepangnya. Paling tidak yang paling rendah itu adalah N5 gitu Bu. N5 ya, paling tidak N5. Paling tidak ada berapa JP yang dari situ nanti akan kita buktikan kepada perusahaan-perusahaan yang di Jepang seperti itu. Itu Bu ininya. Nah, ini proses rekrutmennya seperti itu ya. Gitu. Nah, saya pikir kalau untuk mahasiswa ya biaya investasi yang nanti biasanya perlu kita akan bicarakan nih dengan perusahaan Jepang. Yang menanggung tiketnya siapa? Visanya siapa? Nah, karena ada perusahaan itu juga yang menanggung tiketnya pulang pergi. Seperti itu Bu. Ada juga perusahaan yang tidak menanggung tiketnya pulang pergi. Nah, ini perlu dibicarakan di awal gitu. Ya Bu ya. Seperti teman-teman mahasiswa. Karena kan komponen yang termahal itu adalah tiket. Kemudian kalau medical check up tidak begitu. Nah, apalagi situasi COVID seperti ini. Nah, itu lebih berat lagi Bu. Karena COVID ini kan ada tes swab, ada tes karantina. Karantina aja 14 hari sekarang Bu di sana. Tetapi kalau yang sepanjang kami berangkatkan ABK itu
Parusip semua ditanggung oleh Jepangnya semua, Bu, seperti itu ya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada dua peluang teman-teman mahasiswa ini, magang untuk internship dulu, terus magang setelah lulus. Tapi ini kan kampus Merdeka Belajar, kita masih dalam proses mahasiswanya. Seperti itu, Bu. Nah, ini yang tamatan ya. Tapi kalau mahasiswa tetap kita akan coba membuat program pembelajaran bahasa Jepang di kampus plus teknisnya nanti ya, bagaimana setelah nanti bisa berbahasa Jepang itu kan diwawancara, Bu, sama orang Jepangnya gitu. Karena kalau kita tidak melakukan seleksi khususnya sikap, karakter ya, budaya pergi ke Jepang, itu nanti akan disharmoni, Ibu. Nanti kita akan banyak mengalami hambatan, masalah gitu. Nah, sebagian paling tidak punya minimum standard requirement untuk berbahasa di Jepang, punya attitude yang baik, disiplin yang tinggi. Nah, itu kira-kira yang akan kita coba kirimkan ke Jepang. Nah, jadi kita tidak asal semua kita adopt, kita kirim ke Jepang, karena nanti begitu sampai di sana malah muncul masalah baru. Begitu muncul masalah baru kan ya berimplikasi kepada kita semua. Seperti itu, Bu, kira-kira. Jadi modelnya tetap akan kita screening ya. Tentunya saya saran kepada Ibu Wakil Dekan ya, teman-teman mahasiswa, saya yakin semua ingin ke Jepang pasti, tetapi tidak semua orang itu kita kirim kalau tidak memiliki kompetensinya, Bu, seperti itu ya. Kompetensi terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Seperti itu, Bu, kira-kira ya. Jadi memang sangat ketat, Bu, apalagi kalau kesehatan. Di Jepang itu mau masuk itu kesehatan bebas paru-paru, bebas COVID, bebas hepatitis, Ibu. Gitu. Nah ini, ya seperti itu kira-kira. Nah ini, setelah bahasa Jepang, kita kan juga melatih teknisnya, Bu. Nah untuk teknisnya, nah ini yang ada program pelatihan kelautan dan perikanan yang kita susun bersama dengan industri, membuat suatu standar yang namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional. Nanti SKKNI dasarnya nanti kita buat kurikulum, kita buat modul, dan diracik tuh SKKNI, nanti apa yang menjadi industri itu kita buat. Contohnya ini, Bu, ya, program pelatihan ada dari mahasiswa. Nah, contoh satu, Bu. Ini yang terkait dengan PSP. Program pelatihan penangkapan ikan. Ini kita susun dengan dunia industri, dengan asosiasi, dengan BRSDMKP, dengan LSP, sehingga LSP membuat satu skema sertifikasi. Contohnya, kalau teman-teman ada di UPS, ada yang pingin menjadi nakoda kapal, yang kapalnya 12 sampai 24 meter, ini pelatihannya, Bu. Nah, pelatihan penangkapan ikan dengan jumlah unit kompetensinya ada 41. Jadi 41 unit kompetensi ini nanti kita coba sandingkan. Apakah ada dilakukan pembelajaran di kampus atau tidak. Kan gitu, Bu. Nah, terus juga ada awak kapal penangkapan ikan di Spanyol. Nah, ini kemarin. Kenapa ada awak kapal penangkapan ikan di Spanyol? Kemarin BNSP, BNP 2 TKI datang kepada kami. Tolong Pak Imron dibuat skema untuk awak kapal di Spanyol. Karena di Spanyol ini banyak awak-awak kapal kita di sana tidak memiliki sertifikasi. Nah, kita buatlah ini, Bu, awak penangkapan ikan dengan 10 unit kompetensi. Dan semua sudah divalidasi oleh BNSP dan kita lakukan harmonisasi dengan negara Spanyol. Seperti itu, Bu. Nah, ada juga yang teman-teman mahasiswa punya teknisi penangkapan ikan. Ini 12 unit. Ada yang mau ahli penangkapan ikan, 14 unit. Ya, ada yang ingin menjadi observer, pemantau kapal di atas penangkap ikan. Observer ini, ya, dia mencatat semua segala, memantau hasil-hasil tangkapan. Nah, itu 9 unit kompetensi.
Nah, ada juga yang, nah ini, misalnya teman-teman Gilnet mau ikut di kapal Gilnet, sekaligus ingin meriset kapal Gilnet, boleh. Nah, yang ke-8, nah ini yang sekarang Pak Waridin naik nih. Pak Waridin kalau nggak salah naik di kapal Longline. Nah, kebetulan Bapak Waridin ini adalah mantan alumni trainee saya beberapa tahun yang lalu. Dia di daerah wilayah Hotojima untuk alat penangkapan ikan longline. Nah, sekarang dia mengikuti MBKBM-nya melalui agensi untuk naik kapal ke kapal longline. Nah, nanti Pak Waridin harus membuat laporan terkait 4 unit kompetensi apa saja tuh. Nah, nanti kita akan lakukan sertifikasi di LSP Kelautan dan juga mempunyai portofolio yang ada di Jepang. Nah, lalu juga ada klaster untuk Prusin, untuk kapal jaring lingkar. Ada juga untuk klaster kapal pull and line, UHT ya. Kemudian ada juga troll. Nah, ada juga penanganan ikan di atas kapal. Terus ada perakitan alat penangkap ikan. Nah, ini semua unit-unit kompetensinya. Nah, pertanyaan saya, teman-teman di UPS, ada nggak yang pas dengan skema ini, Bapak Ibu sekalian? Contohnya Pak Intan nanti waktunya sampai jam 15.30 ya. Ya, Ya, siap. anak-anak Iya, Monggo, baik, lanjut. baik. Lanjut ya. Nah, ini penangkapan ikan, Ibu. Lanjut. Nah, ini pengolahan hasil perikanan. Ya, ini Ibu tadi bilang, ada beberapa yang mahasiswi juga. Nah, kita akan sesuaikan dengan skema ini, Ibu. Apakah skema okupasi atau skemanya klaster. Nah, nanti akan kita validasi seperti itu. Jadi, dia ikut magang, magangnya bidang apa, jenisnya yang kita sebutkan jabatan-jabatan ini, Bu, pekerjaan ini. Nah, ini di pengolahan hasil perikanan. Ini yang di budidaya perikanan. Nah, kan di UPS ini ada budidaya juga ya, Bu ya? Ada. Nah, ini. Yang lain. Ini skema-skema, Bu, di budidaya. Silahkan teman-teman mahasiswa memilih. Jadi budidaya ini kan luas. Oh, saya mau melakukan pemagangan di pembenihan ikan saja. Boleh. Nah, itu jadi silahkan dieksplorasi lagi. Nah, ada yang di mesin perikanan tidak. Nah, ini budidaya, ini mesin perikanan. Nah, ini ada juga bisnis penyuluhan perikanan. Ada pemasaran produk perikanan, boleh magang di sana. Pengolahan bisnis perikanan, boleh, gitu Bu ya. Nah, terakhir setelah mereka magang, baik di dalam maupun di luar negeri, itu kita lakukan asesmen. Tentunya yang mengakses ini adalah dari lembaga sertifikasi profesi. Harus di-cross silang. Jadi yang melatih, yang memagang, tidak boleh juga asesor yang sama. Karena kita udah punya standar, Bu. Jadi asesor itu merujuk kepada standar yang sudah ditetapkan yang tadi, yang okupasi tadi dan klaster itu. Nah, kira-kira seperti ini alurnya, dan juga mendapatkan sertifikat bahasa Jepang seperti ini. Nah, ini salah satu contoh alumni kita. Ini kebetulan dari tetangganya Ibu nih, SUPM Tegal. Dia 3 tahun yang lalu, mereka yang bersangkutan kerja di wilayah Chiba, Tateyama, dan baru bulan lalu pulang. Ya, setelah pulang, dia diminta lagi untuk bekerja di sana dan mendapatkan sertifikasi itu. Nah, bahkan saya juga menyarankan teman-teman yang pulang dari Jepang, kalau punya kesempatan kembali masuk ke universitas. Nah, salah satu nanti saya mau sebenarnya juga mau rekomend ini adalah UPS, begitu Bu. Nah, ini peluangnya Ibu juga yang punya mahasiswa. Jadi nanti yang sedang mahasiswa, yang SMK yang ikut magang, terus selesai mau masuk ke Universitas Pancasakti jurusan perikanan, ini bisa diolah lagi Bu, gitu, sehingga input yang masuk dari mahasiswa ya sangat berkualitas. Nah, kesimpulannya, Bu, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, Mas Menteri,
dan juga Kaprodi, Pak Heru, sebenarnya PUMI sudah melakukan link and match terhadap MBKBM sejak tahun 2005, Ibu. Ya. Bentuk kegiatan yang pernah kami lakukan itu kurikulum disusun bersama industri. Ini perlu kita sama-sama nih UPS nih, materi, training, dan sertifikasi industri. Baik tenaga pendidik, tamunya dari industri maupun mahasiswanya secara berkala akan mengajar di lembaga pendidikan. Misalnya saya nih pernah diundang oleh Poltek Jembrana untuk menyusun materi, Politani, Pangkep, terus Kemendikbud dulu Dikmenjur menyusun kurikulum untuk penangkapan ikan yang ada di SKKNI diharmonisasikan dengan kurikulum yang ada di sekolah sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua, bridging program. Nah, ini belum nih, saya belum maksimal nih, Bu. Jadi, pihak industri memperkenalkan industri KP dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini sedang kami coba rintis. Nah, untuk yang program ketiga, program magang yang terstruktur dikelola dengan baik, ini kami sudah lakukan sejak 2005. Ya, sertifikasi kompetensi bagi lulusan yang diberikan oleh lulusan sudah kami lakukan. Juga komitmen kuat untuk pihak industri menyerap lulusan, monggo sepanjang memenuhi persyaratan kita terima, Ibu. Ya, lulusan kami sudah ada 2.300. Termasuk salah satunya Pak Waridin, mungkin masih banyak lagi yang ya. Nah, kemudian pihak industri memberikan bantuan teknis. Nah, ini belum juga kami lakukan atau praktek kepada perguruan tinggi. Nah, ini penelitian yang berasal dari kasus nyata industri juga belum kita coba. Jadi, hampir sebanyak 5 dari 7 program MBKBM ini, 50% itu sudah kita melakukan kegiatan link and match di PUMI. Nah, tinggal bagaimana merumuskan dengan UPS nanti ke depannya, Bu. Supaya apa yang tadi kita MOU kan, itu berlanjut terus. Nah, pesan saya yang terakhir buat teman-teman mahasiswa, ini siapa nih, Nelson Mandela ya, katanya education is the most powerful weapon. Pendidikan itu adalah senjata yang sangat ampuh, punya pengaruh, sehingga Anda dapat bisa mengubah dunia. Jadi luar biasa nih ya, we must use this time wisely. Jadi kita harus menggunakan waktu ini dengan baik, karena umur kita ini modal, ya kan? Modal. Jadi waktu is always right to do the right. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita ini sehingga benar-benar produktif, unggul, ya. Kita tidak akan pernah kalah, ya. Sehingga kita selalu menjadi pemenang dalam belajar. Demikian, Bu, dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sekalian. Saya izin share screen ya, tetapi ini suara saya sudah terdengar atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi berbicara tentang MBKM ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Imron, dan juga kita juga sudah mengetahui ya kebijakan ini begitu Mas Menteri menjabat sebagai Mendikbud, ini di launching pada tahun 2020 ya. Kebetulan memang pelaksanaannya itu pada saat tahun 2020 itu adalah program hibah untuk kerjasama kurikulum. Kemudian di tahun yang berikutnya ya itu banyak sekali program-program kegiatan MBKM ya, antara lain adalah program implementasi. Nah, yang sedang kita laksanakan pada tahun ini ya, yang pertama adalah kerjasama kurikulum dan yang kedua adalah implementasi kurikulum. Ya, sehingga perlu untuk kami sosialisasikan secara luas kepada para mahasiswa supaya para mahasiswa juga mengetahui sebetulnya apa itu MBKM ya, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di MBKM itu, kemudian bagaimana kegiatan MBKM itu bisa mengakomodir ya pembelajaran yang ada di kurikulum dari suatu program studi ya. Untuk mempersingkat waktu ya, karena ini sudah cukup sore ya,
ini MBKM itu ya itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, kebebasan ya, tetapi kebebasan di mana para mahasiswa ya, kemudian birokratisasi juga yang saat ini ya, yang sebelumnya itu cenderung berbelit-belit ya, itu lebih mudah untuk dioperasionalisasikan. Kemudian dari mahasiswa itu sendiri ya juga diberikan kebebasan untuk memilih ya sesuai dengan bidang yang mereka sukai ya. Karena itu MBKM ya itu merupakan suatu kurikulum di mana selain dia memiliki kemampuan hard skill ya, juga ada soft skill yang bisa para mahasiswa dapatkan dengan melaksanakan bentuk ya kegiatan pembelajaran ya, atau yang sering kita sebut sebagai BKP, bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, BKP itu ya saat ini ada 8 ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Imron ya. Ke-8 itu para mahasiswa bisa mengambil ya salah satunya atau salah duanya ya sesuai dengan keinginan dari para mahasiswa itu ya. Kemudian ya untuk kegiatan yang akan diambil ya, kebetulan ini kita juga saat ini melaksanakan proyek di desa yang pesertanya itu dari lintas prodi ya, ada dari teknik ya, kemudian ada dari perikanan ya, sehingga itu juga menjadi suatu suatu percampuran yang bagus untuk kita saling bisa berinteraksi dengan bidang-bidang yang lainnya, sehingga akan menambah wawasan, kemudian keterampilan ya, kemudian juga selain itu adalah sikap yang lebih dewasa lagi. Nah, kemudian kita tentu bertanya ya, kenapa menggunakan kurikulum MBKM? Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri, ya, MBKM itu adalah kurikulum yang nantinya mempersiapkan ya para mahasiswa ya untuk bisa mandiri ya, kemudian untuk bisa secara langsung dia berinteraksi dengan dunia luar ya. Jadi kalau berbicara saat ini ya, misalkan yang biasa para mahasiswa tempuh adalah pembelajaran di dalam kampus. Nah, MBKM itu memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi dirinya. Entah itu di bidang kewirausahaan, entah itu di bidang penelitian, entah itu di bidang proyek desa, kemudian studi independen, kemanusiaan dan lain sebagainya, itu disiapkan ya dalam rangka mempersiapkan di dunia industri maupun dunia usaha seperti itu. Sehingga MBKM ini penting ya untuk bisa kita melaksanakan link and match ya antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Ya, sengaja tadi kita menghadirkan pembicara dari dunia industri ya, di mana PT PUMI itu mempersiapkan ya para calon-calon entah itu baik yang sudah lulus atau yang belum lulus untuk bisa diterima ya di tempat magang ya, maupun dia dalam konteks bekerja nanti setelah lulus. Nah, jadi nantinya ada keterpaduan ya, ada dalam tanda kutip perkawinan massal ya kalau bahasanya Mas Menteri, itu antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, kemudian diharapkan lagi MBKM ini memberikan experiential learning ya. Jadi pembelajaran dari pengalaman yang didapatkan melalui kegiatan itu 8 BKP tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas ya atau mutu dari perguruan tinggi. Ya, saat ini perguruan tinggi juga berpacu pada 8 indikator utama perguruan tinggi. Ya, salah satunya misalkan adalah lulusannya, ya, kemudian
indikator-indikator lainnya yang harus dicapai oleh suatu perguruan tinggi. Nah, MBKM itu mempersiapkan untuk bisa melaksanakan pencapaian dari indikator kinerja utama perguruan tinggi. Nah, kemudian ya apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan MBKM ya? Tadi selain diberikan kebebasan untuk mengambil SKS ya di luar program studi ya, paling banyak adalah 3 semester ya, dengan rincian sebagai berikut ya. Jadi dia melaksanakan 1 semester di luar program studi ya, tetapi dalam satu universitas boleh, atau di luar program studi berbeda universitas juga boleh. Kemudian melaksanakan 2 semester di luar universitas ya, dalam bentuk 8 kegiatan pembelajaran ini ya. Nah, ini adalah landasan hukum dari program MBKM ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Nomor 12 Tahun 2020 dan lain sebagainya, hingga saat ini sudah diadopsi ya melalui keputusan Rektor ya UPS Tegal ya, juga sudah dibuat panduan implementasinya ya oleh lembaga di Universitas Pancasakti Tegal. Nah, kemudian banyak ya manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan MBKM ya, baik itu oleh mahasiswa, dosen, prodi, perguruan tinggi maupun mitra ya. Jadi untuk mahasiswa itu sendiri ya, tentu dia akan dapat memaksimalkan potensinya sendiri. Ya, jadi kalau misalkan ketika pembelajaran di dalam prodi sudah kalian dapatkan dan kalian ingin mendapatkan skill ya atau kompetensi yang belum pernah kalian dapatkan, itu kalian bisa memaksimalkannya melalui BKP MBKM tersebut ya. Kemudian bagi dosen juga pada saat ini adalah meningkatkan pemahaman ya untuk kemutahiran dalam hal pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian bagi program studi juga saat ini prodi melaksanakan pendidikan ya dengan melakukan pengembangan kurikulum ya, yang tentunya pengembangan kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang berikutnya ya bagi perguruan tinggi adalah meningkatkan ya kualitas dari Tridharma perguruan tinggi ya, yang meliputi kualitas di bidang pendidikan ya, kemudian di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, serta menumbuhkan link and match ya atau keterpaduan ya antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang terakhir adalah bagi mitra ya. Jadi dengan adanya MBKM ini, mitra itu akan memperoleh ya sumber daya manusia yang kompeten ya sesuai dengan bidang yang diperlukannya ya, sehingga di kegiatan MBKM ini juga bentuknya sangat bermacam-macam ya. Ketika misalkan saat ini Prodi PSP melaksanakan kegiatan KMMI ya, atau Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia, itu dalam rangka mempersiapkan mahasiswanya itu ya untuk nantinya ketika dia lulus sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri ya. Jadi sangat banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan MBKM. Nah, itu adalah pengantar umum tentang kegiatan MBKM. Selanjutnya saya akan masuk ya ke panduan umum ya implementasi program MBKM. Ya, jadi secara umum ya kita mengetahui ya bahwa dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi ya, di situ ada 8 standar ya yang harus dipenuhi oleh suatu institusi pendidikan tinggi ya, dimulai dari capaian pembelajaran lulusan, kemudian standar kompetensi lulusan. Ya, ini yang menjadi core dari suatu program studi ya untuk mengembangkan proses pembelajarannya
ya. Jadi istilahnya lulusannya itu mau di-create ya atau mau dibentuk seperti apa. Ya, ini yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Apakah menjadi wirausaha, menjadi seorang akademisi, ya, atau menjadi misalnya adalah birokrat dan lain sebagainya. Itu yang harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika CPL ini sudah ditentukan, kemudian lanjut ke proses yang lainnya, ya, ada standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan pendik dan lain sebagainya, ya, yang ini harus dipenuhi oleh prodi. Nah, kemudian ada di mana sih sebetulnya posisi BKP tersebut atau bentuk kegiatan pembelajaran? Itu ada pada standar proses, ya. Standar proses ini merupakan suatu standar yang harus dipenuhi ketika suatu perguruan tinggi atau program studi menyelenggarakan proses pembelajarannya, ya, di 8 aktivitas tersebut, ya, nantinya itu yang akan dikembangkan menjadi salah satu menjadi standar proses. Seperti itu. Nah, kemudian, ya, salah satu, ya, dasar mengapa suatu perguruan tinggi itu perlu untuk memberikan, ya, hak belajar 3 semester di luar prodi. Ya, jadi ini ada peraturannya, ya. Peraturannya itu adalah Permendikbud, ya, nomor 3 tahun 2020, ya, ada pada pasal 18 ayat 1, 2 dan 3. Ya, jadi perguruan tinggi itu wajib memberikan atau memfasilitasi, ya, pemenuhan masa belajar dan proses atau beban belajar dalam proses pembelajaran, ya. Jadi ada beberapa skema yang dapat ditempuh, ya. Yang pertama itu adalah secara full, ya, atau 144 SKS, ya, mengikuti seluruh pembelajaran yang ada dalam suatu program studi, ya, atau, ya, mahasiswa tersebut, ya, melaksanakan kegiatan selama minimal, ya, 4 sampai 11 semester, ya, atau lebih dari 84 SKS di dalam program studi. Nah, kemudian, ya, untuk MBKM sendiri, ya, itu memberikan 1 semester, ya, melaksanakan 1 semester di prodi yang berbeda dalam satu PT yang sama, ya. Kemudian 2 semester, ya, melaksanakan apa? Melaksanakan pembelajaran pada prodi yang sama, perguruan tinggi yang berbeda, ya, atau prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang berbeda, maupun bentuk kegiatan di luar perguruan tinggi atau 8 macam BKP tersebut. Ya, jadi ini yang bisa kalian ambil, ya, selama melaksanakan perkuliahan, ya, dari semester 1 sampai semester 8 itu kita memfasilitasi ini, ya, 1 semester di prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, ya, misalnya prodi PSP dengan prodi teknik industri. Nah, itu bisa ditempuh selama 1 semester, boleh, ya. Kalau sudah itu dilaksanakan, ngambil lagi boleh apa enggak, ya, di prodi yang lain. Nah, tetapi aturannya adalah 1 semester di prodi yang berbeda dalam satu perguruan tinggi. Nah, kemudian ada kesempatan lagi 2 semester, ya, kurang lebih 1 tahun, ya, itu melakukan pembelajaran di luar perguruan tinggi, entah itu prodinya sama ataupun prodi yang berbeda, ya. Misalnya sekarang yang sedang adalah pertukaran pelajar, ya. Jadi melaksanakan 1 semester di perguruan tinggi yang berbeda dan prodi yang berbeda, ya. Misalnya prodi PSP dengan ilmu kelautan Indus, yang selama 1 semester. Kemudian 1 semester lagi mengambil 1 BKP, ya, misalnya kewirausahaan, ya. Jadi jatahnya adalah 2 semester.
Nah, kemudian ini adalah model implementasi MBKM ya yang dikembangkan oleh Universitas Pancasakti Tegal. Ya, jadi proses pembelajaran ya itu dari 1 sampai 4 itu diselenggarakan di keprodian ya semester 1 sampai 4 ya. Kemudian dilaksanakan juga ya program dengan prodi yang lain ya pada semester 4 juga boleh ya. Kemudian di semester 5 ya itu juga melaksanakan proses pembelajaran dengan prodi lain ya juga masih diperbolehkan ya. Tinggal nanti diambilnya apakah semester 4 atau semester 5. Kemudian di semester 6 ya itu melaksanakan keprodian ya dalam mendukung MBKM di luar PT ya. Jadi melaksanakan misalnya pertukaran pelajar di luar PT, baik itu PT yang prodi yang sejenis atau prodi yang berbeda. Kemudian di semester 7-nya ya ini adalah melaksanakan 8 BKP MBKM ya. Tetapi untuk pelaksanaan ya bisa untuk disesuaikan dengan semester berjalan seperti itu ya. Yang jelas kita memberikan kesempatan untuk belajar di luar prodi sebanyak 3 semester ya, dengan masing-masing SKS adalah 20 SKS per semester seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Mas Al-Kafi barangkali mau ditanyakan, silakan Mas Al-Kafi. Halo, Mas Al-Kafi. Ya, halo Pak. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak, belum ada Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk persyaratan umum ya, yang pertama mahasiswa berasal dari salah satu prodi ya jelas. Ini kemudian mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti. Kemudian dia telah melaksanakan atau prodinya itu telah melaksanakan program MBKM. Ini juga kemudian ya ini ada mata kuliah yang nantinya disepakati dengan perguruan tinggi maupun mitra ya dari perguruan tinggi berkaitan dengan bobot SKS dan konversi SKS. Nah, kemudian secara lebih spesifik ya untuk bentuk kegiatan pembelajaran ini ada 8 ya. Ini saya jelaskan secara umum terlebih dahulu, nanti saya akan masuk ke yang khusus di mana itu yang kami tawarkan untuk program studi pemanfaatan sumber daya perikanan. Ya, secara khusus ini ada program ya magang atau praktik kerja. Ya, ini sudah jelas ya. Bisa dilakukan di yayasan, nirlaba, perusahaan boleh, ya, multilateral organization boleh, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup juga boleh. Ya, dengan catatan apa? Catatannya adalah didampingi oleh seorang dosen pengajar, ya. Juga nanti ada supervisor sehingga dalam pelaksanaan magang kalian menjadi terarah. Ya, tadi juga menyambung dari Mas Al-Kafi bahwa nantinya praktik dan teori itu akan dijelaskan secara istilahnya berimbang ya. Jadi kita melihat bahwa kemampuan masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda ya, sehingga dalam pelaksanaannya ya itu harus dilihat ya apakah ini membutuhkan tambahan teori lagi atau cukup dengan prakteknya saja, karena teori dia sudah memahami seperti itu. Kemudian ada proyek desa ya, sudah jelas ya bahwa saat ini masyarakat pedesaan ya maupun daerah terpencil membutuhkan istilahnya pikiran ya maupun tindakan dari kita supaya dalam pembangunan di desa tersebut menjadi lebih baik lagi ya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mahasiswa bisa bersama dengan aparatur pemerintah daerah
ya perangkat desa maupun kepala desa ya bersinergi juga dengan BUMDes ya, koperasi maupun organisasi yang ada di sana. Ya, tinggal bagaimana ya mahasiswa itu bisa melihat potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, kemudian permasalahan yang dimiliki oleh desa tersebut. Kemudian ada mengajar di sekolah, ya, ini difasilitasi oleh Kemendikbud. Kemudian ada pertukaran pelajar, ya, yang saat ini difasilitasi oleh masing-masing prodi, ya. Kemudian dengan melakukan penyetaraan SKS. Kemudian ada penelitian atau riset, ya. Riset ini dapat berupa sains maupun humaniora, ya. Ini dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI atau BRIN, Badan Riset Indonesia. Kemudian ada kegiatan wirausaha. Nah, kegiatan wirausaha ini dilakukan secara mandiri, ya. Dengan dibuktikan oleh apa? Dengan proposal kegiatannya, ya. Kemudian di situ ada bukti transaksinya, ya. Atau kalau sudah memiliki pegawai, ya, nanti ada bukti slip gajinya. Nah, nanti dibimbing oleh dosen pembimbing. Kemudian ada studi independen, ya, dan proyek kemanusiaan, ya. Dan kedelapan ini tentu harus atas persetujuan dari perguruan tinggi, ya. Misalnya untuk proyek kemanusiaan kalian bergabung dengan Palang Merah Indonesia, ya, Mercy Corps dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pertukaran pelajar, ya. Jadi untuk PSP itu ada 4 BKP, ya. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, yang kedua adalah magang industri, yang ketiga adalah kewirausahaan, dan keempat adalah proyek di desa atau KKN tematik. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama pertukaran pelajar, ya. Jadi pertukaran pelajar ini memberikan suatu istilahnya insight baru, ya, dari para mahasiswa, ya, dalam melihat suatu bingkai keindonesiaan, ya. Misalnya saat ini Mas Safta, ya, sudah diterima di Unila, ya, melaksanakan program pertukaran pelajar dengan Unila, ya. Nanti juga akan mendapatkan banyak pandangan-pandangan, ya, tentang misalnya budayanya, ya, kemudian pendapat dari masyarakat atau dari mahasiswa sana, kemudian juga akan melatih kepekaan sosial dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, ya. Saat ini memang kita dihadapkan dengan pandemi, ya, di mana untuk program pertukaran pelajar, ya, yang sebelumnya memang diagendakan dengan secara langsung, ya, benar-benar jadi yang misalnya dari Tegal ke Unila, ya, nanti pelaksanaannya di sana sehingga bisa tahu bagaimana culture-nya sana, ya, kemudian sosial budaya masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi untuk saat ini pelaksanaannya masih online seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya untuk pertukaran pelajar, ya, yang sudah disiapkan, ya, adalah pertukaran pelajar di luar prodi, ya, dalam satu unit, ya, atau pertukaran pelajar dengan prodi yang lain, ya, antar unit maupun prodi yang sama juga. Nah, sehingga yang perlu untuk mahasiswa perhatikan adalah bagaimana prosedur yang mengikuti program pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah konsultasi ke dosen wali terlebih dahulu, kemudian mengentry mata kuliah, ya, yang akan ditempuh di luar prodi. Kemudian dosen wali menyetujui mata kuliah yang akan ditempuh di luar prodi, kemudian Kaprodi melakukan ekuivalensi, kemudian disampaikan juga ekuivalensi itu ke BAK, ya, kemudian di-input di siap dan dilaporkan ke PDDikti. Ya, itu untuk luar dan dalam kurang lebih hampir sama, ya, tetapi kalau untuk yang di luar kemungkinan ada proses seleksinya.
Nah, kemudian untuk magang dan praktik kerja, ya ini prosedurnya juga ini perlu ada konsultasi terlebih dahulu, kemudian registrasi, kemudian penentuan dosen pembimbing, pembuatan proposal juga harus disiapkan, ya. Kemudian setelah itu ACC proposal sudah, itu langsung dimulai untuk kegiatan magangnya. Ya, kemudian setelah magang dilakukan, nanti menyusun laporan kemajuan, monet, penilaian, konversi nilai oleh Kaprodi, dan laporan PDDikti. Nah, ini untuk kegiatan kewirausahaan, ya. Memang latar belakangnya saat ini Indonesia masuk di peringkat 94 dari 137 negara, ya, yang disurvei tentang kewirausahaannya. Ya, kemudian saat ini Indonesia memiliki potensi yang cukup baik, atau 69,1% memiliki minat berusaha namun belum terkelola dengan baik. Nah, ini prosedurnya, ya, tetap ada konsultasi, registrasi, penentuan dosing, ya, pembuatan proposal, kemudian proposal di ACC, langsung melaksanakan kegiatan kewirausahaan. Kemudian menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir. Kemudian ada monet dari pembimbing, ya, di tempat wirausahanya. Kemudian ada penilaian, kemudian konversi nilai dan pelaporan pada PDDikti. Dan yang terakhir adalah kegiatan KKN tematik MBKM. Ya, ini saat ini memang diperlukan suatu kepedulian dari mahasiswa maupun segenap sivitas akademika dalam bersama-sama membangun desa, ya. Kalau kata Pak Ganjar, apa istilahnya, membangun balin deso, seperti itu, yang bangun deso seperti itu, sehingga perlu untuk dibantu dalam pengembangan potensi yang dimiliki. Ya, kemudian tujuannya ini mahasiswa hadir selama 6 sampai 12 bulan, ya. Jadi kalau pelaksanaannya selama 6 bulan dan ingin melanjutkan, ya dipersilahkan seperti itu. Nah, ini alurnya, ya, yang sudah dilakukan. Pertama, konsultasi dengan dosen wali, kemudian registrasi tetap disiap dan mendaftar, ya, menggunakan form yang sudah disediakan. Kemudian Kaprodi menetapkan dosen pembimbing lapangan, ya, biasanya dalam bentuk KKN tematik. Kemudian pembuatan proposal, kemudian proposal di ACC, ya, lanjut ke pelaksanaan, kemudian membuat laporan kemajuan, ya, kemudian ada monet, kemudian laporan akhir, kemudian konversi nilai dan pengakuan SKS, serta yang terakhir laporan PDDikti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang bobot SKS, kesetaraan dan penilaian. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang SKS, kesetaraan dan penilaian, itu tidak lepas dari kurikulum perguruan tinggi, ya, di mana kurikulum adalah serangkaian proses pendidikan, ya, untuk mencapai learning outcome seperti itu. Ya, jadi Kelly menyatakan curriculum is broadly defined as the totality of student experiences that occur in the educational process. Ya, jadi kurikulum secara luas didefinisikan sebagai total aktivitas pembelajaran, ya. Ya, jadi yang terjadi saat itu bukan hanya sekumpulan mata kuliah saja. Nah, ini penyetaraan, ya, bobot SKS itu ada free form, ya, dimana kalau free form itu kegiatan MBKM 6 bulan, ya, disetarakan tanpa menyetarakan mata kuliah, ya, jadi hanya soft skill dan hard skill-nya saja. Kemudian ada structure form, ya, itu distrukturkan, ya, atau dikonversikan dengan kurikulum yang ditempuh mahasiswa. Kemudian ada hibrida, adalah gabungan dan dari free form maupun structure form, seperti itu. Nah, ini adalah contoh penyetaraan free form, ya, misalnya mahasiswa di bidang teknik industri melaksanakan magang selama 6 bulan. Jadi dia tidak dikonversi menjadi mata kuliah, tetapi berdasarkan hard skill maupun soft skill-nya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini, ya, structure form, ya, atau
bentuk terstruktur ya. Ini masing-masing BKP sudah ada ekuivalensi mata kuliahnya. Ya, ini di semester 4 seperti apa, semester 5 seperti apa. Ya, kemudian di magang atau praktik industri juga sama. Ya, kemudian ada untuk program membangun desa juga sudah kita plotkan mata kuliah apa yang menjadi ekuivalensi dari kegiatan BKP MBKM. Dan yang terakhir adalah kegiatan wirausaha, ya juga sudah kita persiapkan mata kuliah yang akan diploting ke kegiatan wirausaha. Baik, Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Sudah, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa tetap berdoa, tetap berusaha. Insya Allah keberkahan selalu bersama kita. Amin. Amin. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.